apa ya, Indonesia ini sangat Jakarta-centric. Akhirnya kita memutuskanlah untuk melahirkan IDN Media dengan produk pertama kita yaitu IDN Times. You can solve many things lah using the engineering mindset. Of course, harus dibarengi dengan empati juga. Hi, I'm Italo Gani. I'm Zahra, and you are watching Impact Talk, where we have in-depth conversation about building and growing startups. with the people that was there from the start. No fluff, no sparkling stuff. We dive in and tease out valuable insights and applied knowledge from our created guests. So that you can grow your startup and build successful company that will last. So, get ready to catch because someone is about to drop some wisdom. This is Impact Talk by Impact 2. This podcast is supported by Mitrans and Panasonic. So, welcome builders to Impact Talk, Impact 2 video podcast session. Hari ini kedatangan teman gue juga baru banyak ngobrol lately, itu Winston Utomo, yang which is one of the inspiring people behind IDN Times. Halo, selamat siang Winston. Hai Talo, how are you? Ya, seperti biasa kan video podcast ini tuh kepin ngobrol sama prominent founders like you, and sebenarnya lebih santai aja sih Winston, pengen belajar terutama di tahun-tahun awal lu ngebangun IDN Media gitu kan, dan I heard a lot of good stories about you ya, dan penasaran juga. Tadi pagi kita sempat ngobrol bareng di session founder scam gitu kan. Gue langsung wah gila ini keren banget nih. Gue bingung pertanyaan gue mulai dari mana gitu kan. Sebenarnya ya selalu kepingin ngobrol gini supaya democratizing the knowledge gitu. Apa yang lu cerita itu actually very inspiring for early stage startup. Karena kan bangun startup itu susah ya. Dan I think bangun startup atau bangun produk itu belum pernah jadi habitnya orang Indonesia. Baru pas di dunia startup ini ngebangun produk menjadi satu hal yang memungkinkan. Jadi kalau enggak mungkin lu masih kerja di corporation ya. Yes. Mungkin boleh cerita your background dulu, Winston. Lu kan orang daerah gitu kan, and then lu sekolah di luar negeri gitu. Boleh cerita nggak Winston? Iya, yeah. Thank you Italo untuk waktunya juga. Jadi my name is Winston, nama saya Winston. Saya lahir dan besar di Surabaya. Jadi saya saya beruntung punya a very loving and supporting family. Saya punya satu adik, saudara, and he's also my best friend and partner in IDN Media as well, William. Kita besar bersama-sama selalu. Jadi kita di Surabaya, kita punya 2 kamar, ya kan? Kamar saya dan kamar William. Tapi dari kecil, dari TK sampai kita SMA, kita selalu tidurnya tuh bareng. Jadi either di kamar saya atau kamar William gitu. Jadi it becomes creates a very strong bond ya antara saya dan William, dan kemudian even sampai 18 tahun saya kuliah, mendapatkan kesempatan. Saya pun di kuliah yang sama dengan William. Saya dari University of Southern California, USC, bersama William juga. Kemudian setelah lulus dari USC, saya ada sekitar 1 tahun, saya bekerja di sebuah real estate company di Bay Area. It give me a lot of lesson working in that company, in industry that is very, mungkin bisa dibilang very traditional ya, atau very konservatif, tapi I learn a lot and I'm very fortunate. Saya langsung mendapatkan pekerjaan setelah saya lulus. Jadi seminggu saya langsung nyetir dari LA ke SF, langsung mulai kerja waktu itu. Bulan Mei 2012 itu. Kemudian saya mendapatkan kesempatan lagi Italo untuk mengambil S2 master degree. Saya ke Columbia University di New York gitu. Setelah selesai S2, saya kembali ke Asia, saya kembali ke Asia, saya bekerja di Google di Singapura. Dan ini adalah bisa dibilang momen di hidup saya yang saya akhirnya matanya terbuka tentang opportunity, tentang peluang, tentang Indonesia bakal kemana nih. 20-30 tahun ke depan. Dan setelah beberapa bulan bekerja di Google, saya mendapatkan ide IDN Media gitu. Jadi saya waktu itu berpikir bahwa gini,
kenapa ya Indonesia ini sangat Jakarta-centric gitu. Waktu itu ada satu statistik menarik, 90% orang Indonesia tinggal di luar Jabodetabek ya. Hanya 10% yang di Jabodetabek. Tapi jika kita melihat persentase konten yang ada di internet, di digital, itu 90% tentang Jakarta. Jadi jika ada something big happen behind me, it will become a national news. Gitu. Nah, saya merasa loh ini kurang baik nih. Ini ada information gap atau kesenjangan informasi yang sangat besar. Karena saya aja dari Surabaya sulit memiliki akses, tidak mendapatkan akses yang cukup atau informasi yang cukup di online gitu ya, di dunia media digital. Akhirnya kita memutuskanlah untuk melahirkan IDN Media dengan produk pertama kita yaitu IDN Times. IDN sendiri adalah Indonesia. Itu the goal adalah untuk mendemokratisasi informasi untuk seluruh generasi milenial dan Z di Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Jadi that has been our vision. That is why we do what we do. We want to democratize information and make sure everyone can be well equipped with the right information to make better decision in life. Jadi itu 2014 8 Juni Italo. Akhirnya IDN Media lahir. It's a Gemini, IDN Media. Yes, Gemini. Aku nggak ngikutin zodiak tapi ya hardworking Gemini itu. Hardworking ya. Presiden kita Pak Jokowi Gemini, banyak presiden yang Gemini gitu. Bagus ya. Oke. Terus sebenarnya menarik kan ya berpartner sama your brother gitu kan. Gue juga sebenarnya mimpi tuh kepingin sama adik gue gitu buat companies, tapi now dia udah di profesional, dia udah punya keluarga gitu kan. Jadi tapi mimpi dan nyari partner kan susah ya, susah banget lah gitu kan. Yes. Jadi lu berdua kan jadi bangun company-nya. Iya, jadi 2014 kita memulai. Saya sudah tahu bahwa tidak mungkin kita mengerjakan ini semua sendiri, ya kan? There has been many research, founder kalau sendirian itu lebih susah untuk survive, ya kan? Dan di kacamata investor juga, it's better to have at least 2 founders. Karena apa? Perjalanan dari company itu, especially in the early stage ya, 99% adalah problem gitu. Jadi pasti akan banyak momen di mana kita mau menyerah. Dan justru dengan memiliki partner yang baik, kita memiliki perspektif berbeda dan saling menyemangati satu sama lain. Dan itu yang menurut saya paling krusial ya, dengan memiliki partner dalam mengembangkan suatu usaha atau suatu organisasi. Yang punya brother and sister juga Sosiola, Chris sama Santi, terus Mario Suntano, gue nggak kenal kakaknya atau adiknya ya. Juga menarik sih. Nah, Winston, lu pernah mimpi nggak sih jadi seorang entrepreneur? Apa is it something that kan ada orang yang wah gue akan jadi entrepreneur? Apalagi kan lu udah gitu habis lulus kerja di perusahaan properti gitu kan. It's not like a startup, is it? Dan 2014 kan, I think gue selalu bilang tonggak sejarah Indonesia 2014 waktu Tokopedia dapat $100 juta ya dari SoftBank, karena disitulah sebuah startup di Indonesia dapat dalam order ratusan juta tuh pertama kali 2016. Nah, what's your dream waktu lu kuliah gitu? Kalau boleh jujur, enggak. Jadi saya tidak punya mimpi untuk menjadi entrepreneur. Dan sampai sekarang pun saya melihat entrepreneurship bukan sebagai mimpi, tapi sebagai cara untuk mencapai apa yang ingin saya capai. Gitu. Jadi, mungkin kita flashback ke SMA ya. Kalau kuliah lah mungkin. Kuliah, saya sebenarnya sudah punya tujuan kayak ya namanya orang yang tipe well plan ya. Jadi saya sudah tahu nih umur 25 harus ngapain, 30, 35, 40. Oh, lu tipikal orang kayak gitulah. Ya, saya udah kira gitu. Benar, tapi kayak menikah aja saya meleset 5 tahun. Saya target 25, saya baru 30 menikah. Jadi kayaknya gara IDN time tuh. Iya, jadi saya punya plan, tapi saya tidak mengeplan atau tidak berencana untuk menjadi sebuah entrepreneur. Karena my goal in life adalah for me, I love Indonesia so much. So I just want to be part of this movement atau this organization or any company yang to make sure that Indonesia become a first world country and be respected around the world. Jadi apapun yang ingin saya lakukan, termasuk salah satunya adalah di IDN Media,
adalah untuk mengakselerasi dan mengempower generasi mudanya biar kita bisa mencapai tujuan itu bersama. Jadi my goal sejak kuliah, sejak kerja di awal sampai Idean Media sampai sekarang, jadi the past 8 years, it has been Indonesia 2045 sih. How we can become a first world country, escape from the middle income trap, and we can become the country where everyone respect us. Contohnya bagaimana? Kita ambil contoh misalnya negara seperti China, ya kan? Tahun 70-an orang nggak ada yang memandang China, ya kan? Sejak 79 mulai dibuka tuh sama Deng Xiaoping, ya kan? Tetapi sekarang orang memandang China sebagai the superpower, ya kan, of the world's economy. Dulu enggak. Ya, terus saya bilang juga ke William, saya bilang ke tim, ya Indonesia 20 tahun dari sekarang harus sama. Sekarang mungkin kita dipandang sebelah mata, sekarang orang mungkin cuma tahu Balinya saja, nggak tahu Indonesia di mana. Nanti 20 tahun dari sekarang, semua orang mau melihat inovasi, produk terbaru, mau pinjem duit, mau apapun, ya ke Indonesia. Kita jadi become the superpower, not only economy ya, tapi in many things, in energy, in culture juga. Kita untungnya negara yang have a very good happiness level ya, negara yang santai. So we just want Indonesia to become, to reach the place that it deserves lah. And as a young people, as a young person, and I want to be part of it sih. So and I see Idean Media menjadi seperti means ya, atau alat untuk mencapai tujuan itu sih, Italo. Menarik. Every time I talk to you, I remember gue nonton filmnya Queens gitu kan, si Freddie Mercury itu selalu bilang I'm convict to become a rockers gitu kan. Kayaknya lu juga your conviction lu juga very strong ya, Winston ya. Yes. Yes. Now that I have started Idean Media, saya tidak melihat diri saya untuk melakukan hal lain selain ini sih. Dan ketika 2015, ketika kita berusaha close seed funding, atau 2016 ketika kita mau bankrupt dan belum bisa close our Series A, saya juga udah bilang ke tim, ketika ini memang waktunya kita nggak ada rezekinya atau kita harus selesai, ya udah nggak apa-apa. Saya akan cari kumpulin uang lagi, setahun 2 tahun lagi, saya akan mulai hal yang sama lagi. Gitu. Karena so for me, this is not about revenue and profit, this is about ya the impacting itu. Jadi bukan berarti revenue dan profit tidak penting, it's a very important metrics. In the end, we are a for-profit organization. Tetapi revenue dan profit adalah alat untuk mencapai apa yang ingin kita capai sebenarnya, yaitu ya the vision of the company. Lagi sih. Jadi I don't see myself working in other things than Idean Media and yeah, for me this is way of life and this is bigger than myself. Menarik sekali. Kita di Impact tuh selalu nyari. Tadi sih orang non Jabodetabek kita selalu obsesi nyari orang non Jabodetabek, karena gue juga setuju sih. Jakarta itu cuma 10%, tapi kita kenapa sih selalu ngomongin Jakarta. Even kalau ada perusahaan mau mau masuk produk dari luar negeri aja, cuman ke Jakarta, padahal 90% di luar Jakarta. I think itu yang menurut gua menarik dari lu sama William gitu sebagai orang daerah gitu kan. Dan satu hal juga, kalian berdua bukan engineer kan? Yes. So mitos bahwa Sarah founder harus engineer juga tidak terjadi di sini gitu kan. So what do you think about that mitos ya? Iya. Pertama tentang luar Jakarta ya, saya setuju sih, dan saya juga merasa sebagai orang Surabaya, saya juga punya tanggung jawab lah, dan keinginan untuk semakin banyak company, semakin banyak ide-ide brilian yang lahir di luar Jakarta. Ya kan, oleh sebab itu salah satu contoh yang kita lakukan adalah engineering team kita, dan ada beberapa tim saya pusatkan di Surabaya. Karena saya bilang ke tim bahwa saya mau berkomitmen nih, ya kan, banyak tech talent yang very talented, kita harus groom di Surabaya, karena dia bakal encourage the other people to work in similar field, dan hopefully it can create a snowball effect lah. Ya kan, jadi karena saya tidak percaya suatu negara bisa berkembang jika kita hanya fokus kepada satu tempat aja, nggak ada, gitu ya kan. Saya menggunakan contoh yang sama kayak tadi, China
tahun 79 selain membuka diri keluar, dia menerapkan special economic zone, ya kan? Beberapa kota dijadikan eksperimen dulu, setelah itu diimplementasi besar-besaran seperti Shenzhen, kota rawa-rawa, Paddyfield menjadi kota tech hub, ya kan? Dan itu saya merasa harus ada effort dari dua sisi, dari pemerintah untuk mengincentivize company, ya kan, untuk expanding their team outside Jakarta, karena itu bakal creating snowball effect 5-10 years ahead. Ya kan? Dan kemudian bagi company untuk berusaha, at least kalau nggak bisa mengubah headquarter, ciptakanlah sebuah kantor cabang lah, atau another office di luar Jakarta. Nah, itu hal-hal kecil gini, impact-nya itu bisa kerasa 5-10 tahun ke depan, dan kita bisa merasakan growth yang lebih merata ya di Indonesia. Itu yang pertama tentang luar Jakarta. Kalau tentang engineer, nah, saya kalau bisa mengulang, ya, one thing that I can relearn from my college, I will definitely take an engineering degree. If I have kids, kalau dia mau ya, have to become an engineer ya. Karena bukan tentang codingnya ya, tapi the mindset sih. I think engineering mindset is very good. Structured, logical, kita tahu mana, problemnya dari mana, dan you can solve many things lah using the engineering mindset. Of course, harus dibarengi dengan empati juga. Tapi kalau buat saya pribadi, saya bisa mengulang, saya prefer untuk sekolah menjadi engineer sih. Yeah, I think the biggest difference I saw in the Valley gitu kan, di Silicon Valley itu kan emang the product mindset ya, the engineering mindset itu segitu tebalnya gitu kan, yang membikin there's a lot of startup ngebangun produk gitu kan. Dan mungkin emang ini sih yang di Impact tuh juga kita obsesinya benar-benar kepingin ngebangun startup founders itu product mindset. Jangan malahan nggak usah ngomongin fundraising dulu lah, product market fit gitu, product mindset. Dan itu yang gue ngeliat culture itu yang di Silicon Valley sangat-sangat dalam gitu kan. Hopefully your engineer one day akan jadi startup founders juga gitu di Surabaya kan. The more orang produk di market, the better the ecosystem, the better for Indonesia kan. Karena yang menarik mungkin 2014 nyari orang produk susah, tapi sekarang kan banyak yang lulusan dari unicorn segala macam ya, mengenai product mindset gitu kan. Kalau boleh menambahkan sedikit Italo, tapi it takes a lot of effort ya, dan ini multi approach effort untuk bisa menumbuhkan banyak company di luar Jakarta. Karena buat kita sendiri pun, kita tetap harus headquarter di Jakarta. Kenapa? Karena nggak bisa dipungkiri, this is where the economy happens. Yeah. Kan, this is where the decision is being made. Jadi agak susah buat kita untuk tidak actually expand ke Jakarta. Jadi harus bersama-sama swasta maupun pemerintah untuk kita make a serious effort untuk pilih aja lah 5-6 designated tech hub gitu ya kan. Ya. Habis itu kita kasih lah insentif. Misal ini cuma sekedar ide, misalnya tax insentif ya kan. Jadi of course kalau sebagai startup, wah aku pindah ke sini, aku bayar taxnya lebih rendah, ya udah deh aku pindahin ke sini, it's better. Bagi pemerintah, bagi negara, talentnya SDM di kota ini bisa lebih bagus, sehingga mereka bisa mendapatkan salary lebih bagus, purchasing power lebih tinggi, ekonomi daerah meningkat, ya kan, pendapatan. Jadi it's a win-win. Nah, tapi itu yang saya sangat harapkan sih bisa terjadi, hopefully 3-4 tahun ke depan ya. Ya, itu menarik sih. Nah, terus lu juga sangat you are very focused on building talent, human resource in the company, building cultures. Can you share juga tentang how you build culture? Itu dimulai dari kapan, di tahun keberapanya IDN Media, atau is it dari awal? Yes. My personal passion is actually HR and people and culture. And I believe people are the most important part, ya kan? And what defines a good culture for me and in IDN Media adalah culture of inclusion and culture of growth. Artinya culture of inclusion yang pertama artinya orang feel included. Orang feel becoming part of something bigger than him or herself.
ya kan, orang diterima, tidak dibully, ya kan, direspek, dihormatin. Jadi itu yang saya selalu tekankan ke setiap timi yang join IDN Media. Kemudian apa itu timi? Timi adalah sebutan kita untuk orang yang berkarya di IDN Media. Jadi kita tidak menggunakan kata employee atau karyawan hanya di kontrak ya, karena itu bahasa resmi. Tetapi everyday di email, communication, casual maupun profesional, kita menggunakan kata timi sebagai dari kata dasar tim ya? Actually, enggak. Oh bukan, apa? Jadi, oke, kita flashback. Aku tahun 99, itu aku sakit tifus, Italo. 2 kali. Sakit 2 kali dalam setahun. Kemudian, tapi aku... Itu SD. SD, oke. Ya, tapi aku dirawat di rumah. Jadi aku dirawat di rumah with my mom. Kemudian waktu itu aku nonton TV aja bisanya kan, nggak boleh ke toilet. Toilet pun harus di kamar. Jadi benar-benar di karantina lah, ya kan, bed rest. Saya menonton TV, saya melihat ada pertandingan NBA antara New York Knicks dengan San Antonio Spurs. Dan long story short, San Antonio Spurs juara. Nah, kemudian saya ngikutin tuh NBA sampai sekarang actually. Jadi San Antonio Spurs juara lagi 2003, 2005, 2007, terakhir 2014. And saya menjadi fans fanatik lah dari San Antonio Spurs. Ada satu pemain yang saya sangat mengidolakan, yaitu namanya adalah Tim Duncan. Orang bilang dia adalah the best power forward of all time lah. Jadi bisa dibilang kayak Cristiano Ronaldo-nya. Cuman dia less flashy. Jadi dia bukan tipe yang seperti LeBron James ya, yang flashy gitu. Dia tipe yang very basic, very fundamental. Panggilannya Mr. Fundamental gitu. Dan dia banyak hal yang aku pelajarin dan dia my role model actually in life. Adalah dia orang yang sangat respectful terhadap musuhnya. Dia selfless, always team above individual. Dan ketika dia pensiun pun dia tidak ada farewell tour, enggak. Dia diam-diam menghilang gitu. And very loyal to the team. Tahun 2000 dia mau ditawar Orlando Magic, dia nggak pindah, dia stay with the Spurs until the rest of his life. Dia respect terhadap coach-nya, terhadap semua. So, and then I start to realize that, okay, if that become my role model, and that is the kind of character that I want in myself and also in the team that di IDN, ya udah, kenapa kita nggak panggil each other Timmy? Timmy is his nickname ya. Jadi the goal adalah supaya kita bisa menjadi pribadi yang selfless, always put the team above ourselves, sangat disiplin, profesional, kemudian take care one another, bertanggung jawab, and so many other great things lah. Jadi itu asal mula kenapa kita menyebut satu sama lain adalah Timmy. Gitu. I see, menarik banget. Gue pikir dari tadi pagi tuh tim karena something, tapi ternyata ada somebody behind gitu. Yes. Can you also share the story about your shirt gitu kan? I think there's a meaning something also. Yes. Jadi ya waktu itu ini kira-kira 3 tahun lalu. 3 tahun lalu tim anak-anak tim pada usulin, Wins, why don't we make a uniform tapi the cool one? Terus aku bilang aku setuju, tapi yang keren ya, jangan yang kita nggak bangga gitu, jangan cuma tempel logo. Ya udah, and I engage with a designer, our friend Didit Maulana. I asked Didit, can you make us a uniform, but make sure it's very Indonesian gitu. Dan ada artinya juga dan fashionable, so kita semua bangga. Ya udah, Wins, logomu apa? Logoku ini bolpen, bentuknya bambu runcing. Ya udah, akhirnya dia spesialis tenun, dia ke pengrajin di Jepara. Ini yang rakit ini handmade semua, yang bagian sini sama bagian lengan. Nah, ini handmade semua dari very talented pengrajin di Jepara gitu. Habis gitu ya udah, yang lain dibikin fashionable aja kita lu, kayak kantongnya bisa asimetri gitu, jadi buat taruh bolpen. Aku kira pertama keliru jahit, tapi katanya fashion gitu. Terus katanya nggak tahu marketing atau enggak, bagian belakangnya itu orang bisa dibikin kelihatan lebih tinggi gitu posturnya. Jadi ya long story short ya, we are very proud and I'm wearing this actually 7 days a week sih. Wow, 7 days a week. Yes, sampai even on weekend. Yes, I weekend. Yeah, weekend I always wear this. Tapi once I get married, weekend my wife asked me to
wear more casual. Jadi jadi pakai kemeja yang lebih casual lah, flannel shirt or stuff ya. I see. Gitu. Actually, by using the same shirt every day, itu cut lot of unproductive time. Karena lu decide harus pakai baju apa, itu juga is a mikir. So, itu enak tuh. I always using the black shirt karena gue gak usah mikir, even traveling gue tahu gak usah mikir gitu kan. Itu actually efisiensi banget ya. Yes, that's probably one of the best decision in my life. 3 years ago, I choose to wear this every day, and my morning is much happier ya. Jadi aku pagi udah pakai baju ini, celana aku selalu sama, aku biru tua, aku punya 6, 7, 8 itu lumayan banyak. Udah sepatu kan memang nggak ganti-ganti ya. Jadi so I wear the same things every day and agree with you. It makes me happier. Dan ada konsep ini, Italo, maybe you heard before, decision exhaustion ya. Jadi Jeff Bezos once said about this thing adalah setiap orang itu cuman bisa make a few good decision a day. Gitu. Kalau terlalu banyak, dia akan mencapai decision exhaustion di mana dia tidak dapat berpikir secara jernih dan bijak, dan dia tidak bisa mengambil keputusan dengan baik. Maka dari itu dia bilang banyak keputusan yang baik seharusnya bisa dilakukan di pagi atau siang hari. Karena kalau sudah sore malam itu orang cenderung sudah overloaded with information, akhirnya tidak bisa make a good decision. And this cuts one decision of my life every day. So, benar banget. Yes. Benar banget. I think Mark Zuckerberg, Steve Jobs using the same shirt every day. Untuk pertanyaannya, can I have it? Oh yeah, sure. Okay. Sure, really? Yeah, boleh dong. I'm not an employee. Can I have it? Oh enggak, aku kirim. No, I can make you even better. Aku kirim. I check with tim ya. Kita ada kainnya, Italo. So you can actually make it. Aku juga punya tuh versi batiknya. Oh. Jadi handmade tenunnya bisa dimodif macam-macam itu. Yeah. I like black something, so you have a black color, saya menarik. Yes. Okay, I will write that down. Asik, mantap. From IDN Media. Okay. Kan lu mau ngirim majalah Fortune juga kan? I don't know. Lu udah kirim mungkin. Belum sampai ya? Udah sampai harusnya. Oh, because gue lagi di luar kota nih. Okay. Cek. Sorry. Yeah. Why media company? Media company itu susah banget. Di seluruh dunia semua media company is suffering. Media is a very difficult and challenging business. We need 3 things, Italo. Technology, content, regulation. Mengapa saya percaya dengan monetization strategy harus as early as possible? Karena that is the best way to see your product market fit gitu.